makanya masyarakat ini harus saya buka di RH channel ini supaya masyarakat ini jangan melihat, waduh kasihan Airlangga prestasinya tinggi, hebat mana sama Akbar Tanjung prestasinya memenangkan partai tahun 2004 yang hancur di Kuyo-Kuyo. Saya bilang ini bukan prestasinya Airlangga, ini adalah prestasi kita mendapatkan cocktail efek dari Prabowo Gibran. Jadi itu situasinya sekarang. Jadi pengunduran diri Airlangga ini tidak ada yang perlu diributkan. Karena saya melihat kepemimpinan Pak Airlangga ini adalah kepemimpinan Partai Golkar yang tidak melaksanakan paradigma baru Partai Golkar. Makanya saya bilang, kalau di Golkar itu kalau berani, harus betul berani. Jangan berani tapi takut. Tapi kalau takut jangan berani-berani. Jokowi ini kader Golkar sejati. Kok bisa Pak Ridwan? Ini sudah saya buka. Saya diskusi sama teman saya dari PDIP di dalam salah satu TV. Dia bilang kaget-kaget dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya punya tamu yang tidak biasanya ya. Pokoknya orang tahu lah ya, stream politik saya, pendapat saya dan lain sebagainya. Tetapi kita kan perlu juga mendengarkan informasi langsung dari kisruh dalam tanda kutip atau gonjang-ganjing dalam tanda kutip partai besar ini, pohon beringin yang katanya mau ditebang tukang kayu, The Carpenter ya. Ridwan Hisam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam. Jadi saya panggil Abang karena beliau ini cukup senior, usianya baru 27 tahun ya. 27 tahun, 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. 40 years ago. Bang, ya saya tidak mau basa-basi. Pertama kita live, ya kan? Ya, siap. Dan ini di RH Channel. Kita siap-siap ya mendengarkan bagaimana komentar sobat RH sekalian. Saya mau mulai dengan membacakan satu berita atau judulnya saja. Presiden Jokowi jadi ketua umum Golkar, gantikan Airlangga Hartarto yang baru saja mengumumkan mundur sebagai ketum. Ini dari Manado Post ya. Dan bahasanya begitu, tidak ada tanda tanya lagi. Seperti direct. Dan ketika kita klik, di dalamnya ada Ridwan Hisam yang mengusulkan. Ya. Oke, itu Abang harus pertanggungjawabkan di tengah barangkali pertanyaan orang terhadap ini ada hostile takeover enggak ya? Karena Abang sebagai pengusaha tahu betul bagaimana menguasai saham perusahaan lain. Satu. Yang kedua, Abang tadi mengatakan kalau Abang punya friksi bukan pribadi dengan Airlangga Hartarto. Apa masalahnya? Ya. Dan yang ketiga, Abang tadi mengatakan bahwa Abang faksi Akbar Tanjung. Siap. AT. Saya sudah minta Bang Ridwan Hisam tidak menutup-nutupi ya stream dan lain sebagainya karena RH Channel bukan alat propaganda ya. Tetapi alat untuk klarifikasi. Ya. Silakan Bang, Abang kasih dulu sinopsis mengenai konflik atau dinamika internal Partai Golkar mulai dari pengunduran diri Airlangga, gosip Jokowi mau masuk,
sampai kemudian sekarang kubu-kubu ini sedang bertarung untuk Munas ya bukan Munas. ya? 20 Agustus. 21 Agustus mungkin. Silakan Bang. Terima kasih. Jadi begini, tadi ini kan RH Channel, RHC. Ya. Sama dengan saya punya RH Center namanya. Oke, RHC juga ya. Ya, Ridwan Hisam Center. Pusatnya di Malang. Oke. Nah, tapi beda dengan RH Karena Channel. Abang Dapil Malang ya? Ya, saya Dapil Malang. Oke. Alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat di Jawa Timur sudah 5 periode sejak tahun 97. Jadi saya ini masih orde baru. Jadi produk orde baru sampai saat ini. Nah, dengan Pak Erlangga secara pribadi saya tidak ada masalah. Saya ini termasuk malah timnya Pak Erlangga karena saat Erlangga itu ketua insinyur di pusat, saya ketuanya di Jawa Timur. Persatuan Insinyur Indonesia. Oke. Nah, sehingga kita adalah kelompok pemikir di PII itu termasuk saya dengan Pak Erlangga. Nah, sehingga pada saat Munas tahun 2019 yang lalu yang Pak Erlangga terpilih, ada 8 orang calon. Oke, 2019 itu Munas setelah dia menjadi PLT ya? Setelah PLT-nya Pak SN mundur itu. Iya, tapi kan digantikan Erlangga dulu kan? Ya, tapi kan dia bukan Munas kan itu, cuma cukup rapat pleno pada waktu itu. Nah, terus akhirnya kita Munas. Ada 8 orang, 3 orang tidak memenuhi syarat administrasi, coret oleh panitia. Siapa itu 3 orang itu? 3 orang lupa saya, anak-anak muda lah. Coret. Yang 5 orang yang saya hafal. Yang lolos itu 1 Bambang Susatyo. Ketua MPR. Ya, kedua Kiai Haji Ali Yahya. Ketua Umum Satkar Ulama Indonesia. Nah, ketiga Banten dia, daerah Banten. Ketiga Agun Gunanjar Sudarsa yang sekarang di PR. Keempat adalah Erlangga Hartarto. Kelima Ridwan Hisam. Silakan terus. Pada saat hari H pembukaan tanggal 4, tanggal 3 pembukaan. Siang mungkin Bang Rafli dengar orang kaget semuanya. 3 orang mengundurkan diri. Ya. Isunya dimundurkan. Karena pada waktu itu baru bertemu dengan Surya Paloh, dengan Luhut segala kan, terus Bambang Susatyo mengundurkan diri. Pagi saya ditelepon sama AGK, Agus Ginanjar. Agus Gumiwang. Agus Gumiwang. Ya. Telepon, Mas di mana? Pagi tanggal 3 itu. Pembukaan itu kan nanti malam jam 7. Ya. Saya bilang saya masih di Surabaya. Loh, enggak ikut Munas? Ya ikutlah. Nanti saya pesawat jam 11 siang. Ini ketua umum mau bicara Erlangga. Mas enggak bisa datang Mas sekarang Mas. Enggak bisa, tiket saya jam 11. Nah, tapi saya jam 1 mendarat sudah ada acara. Peresmian kantor Satkar Ulama di Rawajati. Itu sampai jam 3. Ya oke, kalau kita ketemu di rumahnya Erlangga di Jakarta. Oke, saya mendarat. Di rumah dinas ya? Bukan, rumah pribadi. Tirta Yasa. Saya sampai Jakarta, pertemuan acara pembukaan yang namanya kantor Satkar Ulama. Nah, Bang Akbar datang, semua datang orang-orang di PP. Nah, terus saya bilang, kayaknya saya ini bendahara umum Satkar Ulama Indonesia. Ketua umumnya Kiai Ali Yahya itu. Terus saya pamit sama Bang Akbar. Satkar itu apa tadi? Satuan Karya Ulama Indonesia. Underbo-nya Golkar ya? Didirikan oleh golongan karya. Nah, kan ada Majelis Dakwah Islamiyah, ada Satkar Ulama Indonesia, kalau perempuan itu Pengajian Al-Hidayah. Bersama ada AMPI, ada HWK, Himpunan Wanita Karya. Akhirnya saya pamit. Bang, saya tidak bisa ikut sampai selesai. Kenapa Wan? Saya dipanggil Erlangga ke rumahnya. Kau disuruh mundur itu. Ya tidak tahulah Bang. Kau jangan mundur, kamu harus tegakkan yang namanya paradigma baru Partai Golkar. Itu Golkar ya? Akbar Tanjung? Bang Akbar. Siap Bang. Berangkatlah saya ke rumahnya Bang Akbar. Di rumah Bang Akbar ini kan tadi mintanya harus terbuka semua kan. Terbuka kan karena supaya untuk tidak ada fitnah di antara kita, tidak ada fitnah. Saya datang ke rumah Pak Erlangga sudah ditangguh oleh yang namanya Kahar Muzakir. Kahar Muzakir. Ya.
ditunggu oleh AGK Agus Gumiwang, ditunggu Aziz Samsudin sudah sana. Aziz Samsudin. Ya, Oke. Aziz Samsudin, terus saya sendiri datang. Erlangga belum datang, belum datang dari kantor. Saya diajak ngomong lah sama mereka bertiga. Erlangga belum datang. Intinya bahwa ada yang meminta agar kita tidak ada ribut-ribut. Musyawarah mufakat. Oh iya, terus kenapa? Ya mohon Mas Ridwan mengundurkan diri. Saya bilang, saya tidak bikin ribut-ribut. Di mana saya bikin ribut-ribut? Saya kampanye, berbicara semua biasa-biasa aja, tidak pernah jelek-jelekan yang lain. Nah ya, tapi ini supaya mulus, dia bilang gitu. Ya tidak apa-apa, saya bilang gitu. Kita ini paradigma baru Golkar loh. Saya bilang gitu, paradigma baru Golkar itu Golkar yang tidak demokratis menjadi partai demokratis, menjadi partai yang terbuka dan memakai manajemen modern. Dan kita harus mendengarkan aspirasi dari rakyat. Saya bilang gitu. Setiap kebijakan check and recheck. Ya Mas, tapi ini kan yang di atas. Dia tidak nyebut nama. Itu Erlangga yang bicara ya? Bukan. Mas. Berarti kayak Erlangga belum datang. Oh, yang orang tiga itu. Pokoknya gantian mereka ngomong. Gantian meminta saya mundur. Oke. Terus saya bilang, saya itu bisa mundur hanya satu. Partai yang memundurkan saya. Kalau orang yang memundurkan saya, tidak. Kalau orang Bugis bilang ewako, semangat. Ewako. Terus maju terus. Maju terus. Oke. Nah itu saya bilang gitu. Erlangga datang. Dilaporinlah sama yang bertiga ini. Merah mukanya Erlangga. Dia lihat, kan pada Ridwan ini kan tim saya, dia bilang gitu kan. Dalam hatinya dia mungkin perasaannya. Walaupun Erlangga lebih lebih junior. Ya. Di bawah saya sudah di Senayan, dia masih belum apa-apa. Akhirnya merah mukanya Erlangga. Apa benar? Dia kalau manggil saya bukan Ridwan Hisam, Patih Gajah Mada. Karena badannya besar. Karena saya panggil dia juga bukan Mas Erlangga, Raja Erlangga. Raja Erlangga. Luar biasa ya. Sama-sama kelahiran Surabaya. Dan tapi rajanya dia tetap. Rajanya dia Raja Erlangga kan. Tapi Erlangga bukan ini, sorry. Dia lahir di Surabaya, Erlangga itu. Sama dengan saya lahir di Surabaya. Jadi dia tanya, betul Patih? Saya bilang, benar Mas Raja. Saya bilang itu benar aja. Terus ya tidak apa-apa. Terus langsung dia berdiri, saya ditarik. Dirangkul saya sama Erlangga. Dia rangkul saya dengan dia bilang gini, saya bangga kalau Patih yang dampingi saya daripada yang lain-lain. Nah, dan lain-lain dia tidak sebut nama kan daripada yang lain-lain. Damping itu maksudnya sebagai bertanding. Oke, mitra ya. Mitra itu jam 5 sore, jam 7 malam pembukaan. Acara Pak Presiden yang buka kan Jokowi waktu itu. Oke, pulang kita sudah. Nah, saya ada yang nawarin. Dari antara itu ada orang yang nawarin. Mas sudahlah Mas, tidak usah maju. Nanti masuk di kabinet aja. Kabinet apa? Saya bilang gitu. Ya kita di eksekutif lah. Saya bilang enggak lah, saya bilang gitu. Saya ini 2 kali maju eksekutif, 2 kali kalah. Pilgub Jawa Timur tahun 2003 bersama Gus Dur, yang usulkan PKB Golkar, Jenderal Kahfi, Ridwan Hisam, 2008 bersama PDI Perjuangan, Sucipto Ridwan. 2 kali kalah, saya bilang gitu. Nah, 5 kali maju legislatif, 5 kali menang. Jadi saya ini lebih bagus di legislatif, bukan makomnya di eksekutif. Udah, ini jalanlah proses ini. Berjalan sampai habis itu pembukaan, besoknya sudah mulai acara. Nah, saya ditelepon lah oleh ketua panitia yang pemilihan, Maman Abdurrahman, junior saya di Komisi 7. Jauh sekali dia. Jauh, junior saya dia ganti saya pimpinan Komisi 7 dia kan saya dulu pimpinan Komisi 7 periode lalu, nah dia. Bang, ketua umum tanya, abang maju? Ya maju man, saya bilang gitu. Loh terus gimana? Ya maju terus lah. Saya bilang gitu. Kalau saya mundur ya nanti ada waktunya kalau harus mundur. Saya bilang gitu. Udah. Tapi ya di sana pertanggungjawaban segala. Saya ditanya. Kan waktu itu ada siaran langsung juga dari salah satu TV di tempat acara itu. Ada juga pengamat politik segala. Saya bilang saya tidak maju.
Kenapa? Karena saya melaksanakan yang namanya paradigma baru Golkar, yaitu demokrasi. Tapi ternyata di dalam ruangan itu diaklamasikan oleh Aziz Samsudin. Seharusnya dia kan sudah ada melalui proses ini. 2 orang, harusnya saya dipanggil, ditanyakan mau mundur apa enggak? Mau mundur apa jalan terus? Atau mau maju terus atau enggak? Terus, atau paling tidak menyampaikan visi misi. Karena apa? Saya mau maju itu mempunyai konsep saya, yaitu reformasi kedua Partai Golkar. Partai Golkar itu sudah direformasi tahun 98-99 oleh Akbar Tanjung. Nah, saya ada konsep reformasi paradigma baru Partai Golkar bertumpu pada revolusi 4.0 dan milenial. Nah, saya bikin buku 10 November 2019, jadi sebelum Munas, saya luncurkan di Hotel Indonesia. Akbar Tanjung datang, Abu Rizal datang, Agung Laksono datang. Waktu itu si Erlangga tidak bisa datang karena antar ibunya ke Singapura. JK kirim utusan sekretarisnya. Habis gitu Novanto pakai video, datang semua. Yang buka Menko Polhukam, Mahfud MD, jadi keynote speech-nya. Saya bikin konsep itu. Nah, jadi saya mau menyampaikan visi misi bahwa nanti audiens mendukung Erlangga tidak mendukung saya itu masalah kedua. Biasa saya itu kalah itu biasa di dalam pertandingan. Tapi di bypass. Di bypass saya bilang ya sudah. Kaget Bang Akbar, langsung selesai saya dipanggil Bang Akbar, Wan ke rumah, naik mobil yang Bang Akbar ke rumah, jam 1 malam itu acara itu. Padahal pemilihan itu harusnya besok tanggal 5, dipercepat tanggal 4. Dia bilang, Wan gimana? Saya bilang, Bang, saya itu tidak sah loh Bang, saya bilang gitu loh, kenapa? Saya ini kan calon, daftar resmi, ada semuanya pendaftarannya, loh. Saya kira kamu sudah mundur. Di mana saya mundur? Maka itu saya cari kamu kok tidak ada, dia bilang itu. Nah, saya bilang itu ya sudahlah Bang, biar aja lah kita lihat saja nanti ini bagaimana perjalanannya Erlangga memimpin partai kalau dengan cara seperti ini. Saya bilang itu tengah malam. Udah akhirnya setelah itu saya berangkat umroh. Umroh pulang, ditelepon Bang Akbar. Ridwan, kau masuk ke pengurusannya Erlangga. Saya bilang, oh jangan Bang. Saya ini calon ketua umum belum pernah mundur. Kalau saya kalah sama Erlangga berapa saya bilang gitu. Skornya. Nah, akhirnya saya tidak bersedia, tapi Bang Akbar pesen Ridwan tidak boleh keluar dari Partai Golkar. Saya bilang, Bang, saya ini tegak lurus sama Abang. Ada Abang sana saya tetap sama Abang. Saya kan toh anggota fraksi, saya bilang itu. Saya tidak bersedia masuk di kepengurusannya. Akhirnya saya ditaruh di Dewan Pakar. Masuk Dewan Pakar pun itu juga Agung Laksono yang taruh. Dan itu tanpa konfirmasi. Jadi saya langsung dicelonong gitu aja di SK. Nah itulah proses kalau dengan Erlangga. Tetapi. Jadi sejak itu Abang melihat bahwa ada soal prosedur yang cacat. Yang cacat di dalam proses. Jadi waktu itu ketua pleno sidangnya, ketua sidang plenonya Aziz Samsudin. Jadi saya bilang, kalau di pertama cacat, ini proses akan cacat. Akan cacat. Saya ikuti. Akhirnya bulan Juli 2023, saya datang ke kantornya Erlangga. Minta waktu, dikasih jam 5 sore. Saya kasihlah konsep. Saya bilang bahwa Anda ini adalah calon presiden Golkar. Sehingga Anda harus maju. Kaget dia. Suratnya Dewan Pakar, kita rapat Dewan Pakar di rumahnya Agung Laksono waktu itu. Surat ditekanlah Agung Laksono sama sekretaris. Dewan Pakar yang hadir pada waktu itu siapa aja? Oh, banyak lah dari 20-30 orang. Intinya meminta maju Erlangga sebagai calon presiden poros keempat. Ada waktu itu. Karena ini kan keputusan Munas. Harus dilaksanakan. Bahwa elektabilitasnya Erlangga rendah, urusan kedua. Kalau memang tidak bisa, harus Munas. Keputusannya di Munas, maka harus dibatalkan di Munas juga. Nah, ini dibatalkan di Rapim. Muncul Gibran. Saya tidak mempermasalahkan Gibran elektabilitasnya tinggi. Tapi saya mempermasalahkan bagaimana Erlangga tidak mematuhi keputusan Munas yang dia bikin sendiri. Nah itu dia.
tidak bersedia dia. Disitulah terus saya meminta munaslup. Kan ribut kan tahun Ya, lalu. ya. Oh, yang Juli 2023. Iya. Terus saya munculkan Luhut lalu. Panjaitan sebagai calon ketua umum kan. Luhut dan kemudian ada Bahlil juga di situ Iya, ada tiba-tiba. Luhut, ada Bahlil calon ketua umum. Iya. Di situ ramai sudah. Pak Jadi konfirmasi, abang yang memunculkan isu munaslup itu? saya ya termasuk sama Idrus Marham. Oke. Saya, Idrus Marham, Lawrence Siburian, Oke. segala itu kelompok ini semuanya. Kita ribut untuk munaslup karena tidak melaksanakan keputusan. Tapi begitu Rapimnas sudah memutuskan dan semua menerima, saya diam. Sebagai partai yang solid, saya meskipun kalah ya harus mendukung. Nah, terjadilah proses Maksudnya Rapimnas memutuskan apa? Gibran Oke. merubah. Padahal itu kan cacat. Iya, oke. Cacat. Oke. Nah, sudah jalan terpilihlah. Yang Maksudnya namanya Prabowo Gibran ya? Prabowo Gibran Iya, oke. sebagai Gibran. Iya. Jadi saya tidak mau melepaskan Prabowo, Gibran diganti oleh Erlangga. Padahal kita suratnya si Dewan Pakar itu poros keempat, Oke. yaitu Erlangga dan masih bisa waktu itu. Karena waktu itu AHY kan belum dapat. Iya. Golkar dengan Demokrat jalan. Gitu. Jalan. Bahwa nanti kita kalah karena elektabilitas rendah, baru kita gabung. Iya. Nah gabungnya baru nanti kita lihat di situ. Baru di sana bergending lagi. Nah itu cacatnya. Jadi saya mau minta Erlangga dia mundur itu sudah 2003. Sehingga pada waktu 2023. Sehingga apabila dia mundur mendadak, saya tidak kaget. Saya cuma ketawa. Saya bilang sama teman-teman, itu sudah lewat. Waktu mundurnya mestinya setahun yang lalu bukan sekarang. Pakai alasan lagi bahwa demi apa itu? Demi fokus pada pekerjaan. Transisi. 1 tahun setelah dia terpilih, saya sudah keluarkan statement. Ada jejak digitalnya. Erlangga harus memilih. Dan Bang Akbar juga keluarkan statement loh. Yaitu ketua umum atau Menko. Nggak boleh dua-dua. Karena itu dilakukan oleh Akbar Tanjung tahun 98. Mensesneknya Habibie. Terpilih di dalam Munaslup Golkar bulan Juli tahun 98 di Hotel Indonesia. Pada waktu Munas itu, Akbar Tanjung mundur dari Mensesnek. Fokus ketua umum Partai Golkar. Erlangga juga kita minta itu. Nah, dia pegang dua-dua. Jadi kalau bilang mau fokus kepada pekerjaannya, ya sudah basi dan kurang 3 bulan apa yang mau difokuskan. Nah itu jadi makanya masyarakat ini harus saya buka di RH channel ini supaya masyarakat ini jangan melihat waduh kasihan Erlangga prestasinya tinggi hebat mana sama Akbar Tanjung prestasinya memenangkan partai tahun 2004 yang hancur di kuyo-kuyo. Saya bilang itu ini bukan prestasinya Erlangga, ini adalah prestasi kita mendapatkan koktel efek dari Prabowo Gibran. Kalau mau lihat survei Golkar sebelum coblosan berapa persen? Tidak lebih dari 10%. 8-9%. Hasilnya sekian persen. Artinya kerja siapa? Kerjanya para caleg-caleg. DPP kerja, DPD kerja, koordinasi saja. Tidak pernah turun ke bawah seperti ketua umum sebelumnya. Nah, kalau bilang itu prestasi Erlangga enggak ada. Ini prestasi karena kita dapat tadi itu limpahan suara. Kebetulan memang ada bagaimana partai yang lain suaranya bagaimana turun. Sehingga kita dapat limpahan banyak. Nah, yang dapat limpahan itu kan Golkar terbanyak. Ya. Kedua Nasdem, ketiga PKB. Ada dapat sedikit PAN, dapat PKS. Yang kurang banyak siapa? Demokrat 10. P3 paling banyak. PDIP juga lebih banyak. Kalau P3 itu kan tidak lolos parlementer sehingga hilang semua. Hilang kan? semua, 19 hilang ya. Nah 19 hilang. Itu. Jadi itu situasinya sekarang ini. Jadi pengunduran diri Erlangga ini tidak ada yang perlu diributkan. Karena saya melihat kepemimpinan Pak Erlangga ini adalah kepemimpinan Partai Golkar yang tidak melaksanakan paradigma baru Partai Golkar. Makanya saya bilang, kalau di Golkar itu kalau berani, harus betul berani. Jangan berani tapi takut. Tapi kalau takut jangan berani-berani. Oke. Nah, ini kejadian. Oke, Bang. Ini cerita tentang pengunduran Erlangga ya.
tentu dengan subjektivitas abang ya. Iya, otomatis ini kan semua dari sisi saya. Dari versi Bang Ridwan ya. Mengalami proses ini saya bersama Partai Golkar terus. Nah sekarang karena di sini ya, abang kemudian menyebutkan men-spill Jokowi sebagai calon ketua umum. Saya bacakan sedikit ya. Kalau siapa tahu abang bantah ini. Usulan agar Jokowi menjadi ketua umum Partai Golkar periode 2024-2029 salah satunya diajukan oleh anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Betul. Politikus senior Partai Golkar itu menilai Jokowi memenuhi kriteria untuk memimpin partainya karena rekam jejaknya merepresentasikan ideologi karya kekaryaan yang diterapkan Golkar. Hal itu setidaknya terlihat dari penamaan kabinet kerja pada periode pertama kepemimpinannya. Selain itu pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi menempatkan kader Golkar sebagai menteri koordinator dalam kurung Menko. Saya mengusulkan Pak Jokowi menjadi calon ketua umum Partai Golkar. Apakah dia bersedia? Ya, kembali ke Pak Jokowi, tanda Ridwan. Pertanyaan 3 saya, Bang. Ya. Ini pendapat abang pribadi yang bakal didorong di Dewan Pakar atau Dewan Pakar juga punya agenda yang sama. Kedua, bagaimana dengan persyaratan bahwa katanya kalau tidak jadi pengurus nggak bisa jadi ketua umum. Betul. Yang ketiga ya. Nah yang keempat, bagaimana dengan isu bahwa Pak Jokowi ketua Dewan Pembina? Silakan. Ya. Jadi gini, itu pendapat saya pribadi. Pendapat Ridwan Hisyam yang anggota Dewan Pakar. Jadi bukan pendapat Dewan Pakar. Karena Dewan Pakar saya kira tidak mungkin membuat usulan itu. Karena tidak etis, apalagi bukan tugasnya Dewan Pakar memberikan nama-nama itu tidak ada. Kalau meskipun Pak Agung Laksono mengeluarkan statement apa segala yang awal bilang bukan Bahlil, nah itu pendapat pribadi kita tidak pernah dapat di Dewan Pakar. Nah jadi Dewan Pakar itu terkait masalah keorganisasian saja. Nah, seperti kita membuat surat dia harus maju Dewan keempat itu karena keputusan Munas. Karena kita menghargai keputusan Munas. Kalau begitu agenda malam ini apa kira-kira yang penting? Ya kita akan memberikan masukan kepada PLT Ketua Umum. Di dalam pelaksanaan musyawarah nasional yang tanggal 20-21. Agar proses ini berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan. Misalnya ubah ADART yang ingin memberikan kesempatan pada Pak Jokowi. Sangat mungkin. Dan itu sah barang halal di Golkar itu. Untuk diusulkan oleh Dewan Pakar? Tidak, kita tidak sampai ke sana karena itu bukan haknya Dewan Pakar. Itu hak daripada peserta Munas. Yaitu para DPD dan ormas pendiri dan ormas yang didirikan Golkar. Itu punya hak suara. Jadi tidak sampai kita bicara ADRT bahwa itu kita singgung di dalam pembicaraan tapi kita tahu diri bukan hak kita. Nah itu. Terus tidak memenuhi syarat. Hari ini Jokowi tidak memenuhi syarat. Hari ini. Tapi kita lihat pada waktu Munas. Apakah bisa memenuhi syarat apa tidak? Ya kita lihat nanti. Kalau saya melihat bahwa anggaran dasar itu memang bisa dirubah setiap waktu. Di dalam forum Munas. Asal Munas ya. Asal Munas yang rubah. Memenuhi persyaratan. Kalau voting ya lebih dari separuh. Melakukan persetujuan, ya selesai sudah. Pada saat itulah terbuka siapapun yang kader Golkar. Yang menjadi pertanyaan, apakah Jokowi ini kader Golkar apa bukan? Itu kan yang jadi ribut. Saya bilang, Jokowi ini kader Golkar sejati. Duh, kok bisa Pak Ridwan? Ini sudah saya buka. Saya diskusi sama teman saya dari PDIP di dalam salah satu TV. Dia bilang kaget-kaget. Saya ini kenal Jokowi sebelum dia jadi wali kota Solo 2005. Karena 2003-2004 ketua Golkar Solo saat itu membawa Jokowi ke Jakarta untuk minta rekomendasi Golkar. Tetapi Golkar pada waktu itu sudah punya calon, akhirnya tidak dapat. Datang ke Pak Amin Rais ke PAN, dapat dari PAN dia Amin Rais, dapat dari PKS 2000 untuk pemilu. Untuk legislatif 2000 untuk Pilwakot wali kota pertama. Waktu itu Pilwakot dari PKS dan dari PAN. Tetapi dia kan tidak pede kalau dapet itu. Dia kan mau pegang Golkar atau PDIP karena partai besar. Datang ke PDIP.
Dapat dengan syarat wakilnya harus FX Rudi, Oh, ketua oke. PDIP di Kota Solo. Maka oke. dia di sana. Pertanyaannya, kalau dia kader PDIP, untuk apa dia jalan-jalan kemana-mana? Langsung aja PDIP langsung tentukan. Hmm. Nah, kenapa? Dia pengusaha. Dia tidak punya partai pada saat itu. Saya tahu Jokowi HIPMI. Saya ini ketua umum HIPMI Jawa Timur mulai tahun 88 sampai 9295. Terus setelah itu saya ketua real estate. Pada saat itu di zaman Orde Baru, kalau ketua organisasi pengusaha itu bukan kader Golkar, tidak mungkin jadi ketua. Zaman Orde Baru ya. Nah, Jokowi ini ketua Asosiasi Mebel Indonesia, ketua Asmindo Solo Raya. Di mana ketua umumnya tahu Bob Hasan. Bob Hasan ini adalah pengurus DPP Golkar zamannya Harmoko waktu itu. Pengusaha kayu kan terkenal. Ya. Anak buahnya Jokowi ini di Solo itu. Nah, jadi dari situlah saya melihat. Terus pertanyaannya loh, dia kan PDIP. Ya PDIP, kenapa kalau PDIP? PDIP itu kendaraan. Jadi wali kota 2 periode pakai kendaraan PDIP. Gubernur pakai PDIP. Jadi presiden juga PDIP semuanya. Tapi sejatinya dia Golkar. Begitu dia selesai, kembali dia ke Golkar. Apa yang salah? Jadi Golkar itu dari kekaryaannya itu. Dari kekaryaannya, doktrinnya itu. Sekarang ada contoh yang sangat jelas. Fakta ini. Di Jawa Timur, saya itu ketua Biro Koperasi Wira Swasta Golkar Jawa Timur di zaman Orde Baru. Soekarwo yang Pak Dekarwo itu ketua Biro OKK, Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi. Sunaryo yang wakil gubernur itu adalah ketua Biro Seni Budaya. Tiga-tiga ini kita maju. Pilgub Jawa Timur tahun 2008. Soekarwo lewat Demokrat, saya lewat PDIP, Naryonya lewat Golkar. Yang menang adalah Soekarwo sama Saiful. Ya. Nah, apa yang terjadi? Begitu dia terpilih, jadilah dia Demokrat. Bukan jadi anggota saja, jadi ketua Partai Demokrat Jawa Timur. 2 periode. Begitu sudah selesai, ya pulang lagi ke Golkar. Sekarang Dewan Pakar sama saya. Soekarwo ini. Oh, Soekarwo ini. Iya, 10 tahun dia di sana. Ya tapi kan formal dia di Golkarnya kan, artinya memang orang Golkar dia. Maksudnya ada kartu anggotanya kan, nggak seperti Jokowi. Di Golkar itu kartu anggota dibutuhkan kalau mau jadi pengurus, kalau nanti mau maju caleg. Cuman itu baru orang ngurus Golkar, anggota itu 5 menit. Tadi malam saya masih pertemuan sama Doli. Ahmad Doli Kurnia, ketua Bapilu itu, ketua pemenangan pemilu. Ada dari daerah Sumatera, kalau saya di daerah Lampung. Bilang, kamu sudah belum akan sudah bikin segera kartu anggota. Dicalonkan untuk pilkada, bikin langsung. Siapa? Ya saya tidak sebut namanya. Ada seseorang. Ada ya? seseorang, tidak etis. Oke. Kalau saya sebut. Oke Bang ya. Jadi artinya ya. kartu anggota di Golkar itu tidak ada masalah. Orang itu pilkada sekarang itu banyak sekarang pakai kendaraan. Tapi kita lihat orang itu dari jejak rekamnya. Kenapa jejak rekamnya? Golkar itu kita kan kenal ABG. Kelompok ABRI, kelompok birokrasi, kelompok golongan. Mereka ini tidak bisa kita hilangkan. Karena ini sejarah Golkar. Golkar itu makanya saya bilang bahwa pemimpin Golkar harus tahu sejarah Golkar. Yaitu sejak 20 Oktober 64. 71 berubah jadi golongan karya, 99 jadi partai golongan, itu harus tahu kita. ABRI, tentara, itu Golkar semua. Organisasi ini didirikan siapa? Oleh tentara Angkatan Darat, yaitu Soksi, MKG, ini semua jenderal ini. Ada Gakari, Jenderal Gatot Subagio. Ini semua Angkatan Darat, tidak mungkin kita buang gitu saja. Sehingga begitu dia sudah tidak taati tentara karena sudah reformasi, purnawirawan kembali. Bukan terus dihitung 0. Ya sejak dia di sana, termasuk birokrat yang sekarang namanya ASN. Oke, sobat RS sekalian, mereka bilang wah banyak sekali yang dibahas lompat-lompat. Enggak. Pertama kita membahas ihwal hubungan beliau dengan Erlangga ya. Yang kedua, ihwal beliau mendukung Jokowi yang dikatakannya sebagai kader Golkar gitu. Jadi enggak ada lompat-lompat. Kita 2 itu. Dan ini demokratis kan, Anda boleh sepakat, boleh tidak ya. Nah oke, Bang Ridwan. Ya. Sekarang ini kan menguat
bahwa paketnya itu ketua umumnya Bahlil. Kemudian ketua hariannya Agus Gumiwang Kartasasmita. Sekjennya masih tanda tanya, tapi ada orang nyebut Doli. Ya. Ketua Dewan Pembinanya ada yang menyebut Gibran, ada yang menyebut Jokowi. Tetapi Anda maju dengan meminta Jokowi sebagai ketua umum. Bisa nggak saya katakan bahwa Anda termasuk kelompok aspirasi yang berbeda dengan Bahlil CS hari ini? Saya berbeda dengan aspirasi. Ya saya menganggap Bahlil, AGK, Erlangga pembantunya presiden. Ada apa kita ngambil pembantunya Jokowi? Ya kita ambil bosnya sekali kan. Untuk memenangkan Golkar di tahun 2029. Kenapa bisa ngambil pembantunya? Karena di Golkar itu ada PDLT. Itu sejak Golkar Orde Baru. PDLT itu apa? Harus dia mempunyai prestasi. Oke. Dia harus berdedikasi, Prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Siapa yang meragukan prestasinya Jokowi? Oke. 2 periode di Solo, 1 periode di Jakarta, 2 periode di RI. Prestasinya, prestasi dalam pekerjaan, bangun IKN itu kan keberanian. IKN itu, saya bilang Pak Harto bikin jonggol. Mana sekarang nggak ada kan? Ini berani bahwa memang belum selesai, iya kan harus proses. Dia bikin apa? Hilirisasi. Saya ini kan pimpinan di Komisi 7 periode yang saya kan anggota Komisi 7. Bikin infrastruktur semuanya. Ini satu prestasi. Dedikasi kepada bangsa negara tidak perlu dilakukan. Loyal dan dia tidak tercela. Itu. Jadi bukan saya tidak mendukung Bahlil atau kalau Bahlil kenapa tercela? Udah ada. Saya melihat Bahlil ini pembantu. Oke. Pembantu. AGK pembantu. Oke. Kenapa kok kita harus pembantu? Ya kita ambil saja kan bosnya langsung siapa? Jokowi. Masalahnya Jokowi bersedia apa tidak? Sampai sekarang kan tidak ada statement Jokowi. Saya menolak kan tidak pernah. Atau saya menerima. Ya kita tunggu waktunya karena Jokowi ini taat kepada aturan. Oke. Bang, biar abang tidak dikatakan bersandiwara, abang sebelum ini pernah ketemu Jokowi nggak? Saya terakhir terkait ketemu dengan Jokowi 10 Juni. 10 Juni, hari ulang tahun HIPMI. Itu hari kematian ayah saya juga itu. Oh, innalillahi wa inna ilaihi. 10 Juni di Pullman. Dia hadir, saya ketemu dan sempat selfie, cuman dia panggil saya Ridwan, dia bilang itu. Dia bilang, "Siap Pak Presiden." Saya bilang kita selfie. Sudah, handphone saya diambil, dia selfie sendiri. Terus setelah itu Luhut manggil saya, Ridwan, mantap. Ketemu sama Luhut cuman kita dibilang mantap terus, satu komando kan. Ya sudah itu. Dengan Pak Jokowi. Ngomong soal ketum Golkar nggak? Enggak lah, kan rame. Nggak, maksudnya di tempat lain atau WA dan lain sebagainya? Saya tidak pernah ketemu Pak Jokowi di tempat yang pribadi, tidak pernah. Karena bagi saya kan agak aneh ya mewakili pemirsa. Karena Bang Ridwan mengusulkan Jokowi sebagai ketum itu di luar mainstream loh. Kan mainstreamnya ketua Dewan Pembina, kemudian Bahlil yang ketua umum gitu. Tapi tiba-tiba abang ketua Dewan Pembina pun juga tidak kan. Enggak, maksudnya isu isunya dia Dewan Pembina. Ya. Kalau ketumnya Bahlil. Pak Jokowi masuk Dewan Pembina itu juga menyalahi ADRT. Nyala kan. Nah, kita berpikir udahlah kita nggak usah ngomong soal ADRT. Ya, setiap waktu bisa dirubah. Kan katanya setiap waktu bisa diubah. Bisa, bahkan sebelum pemilihan pun bisa diubah kan. Ya. Oke. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ini kan biasanya gini, dalam politik kita harus terus terang lah. Ya. Kan biasanya orang nyepil begini, spill begini, itu kan biasanya di belakangnya kan ada. Ya. Masa kita kayak anak kecil. Ya. Oke, gimana? Saya gini, saya tidak pernah ketemu Jokowi mata atau rame-rame ya waktu ada acara-acara saja. Tapi saya punya kelompok. Kelompok ini adalah kelompok yang Padepokan namanya. Oke. Kelompok Padepokan. Padepokan Kosguru 1957. Oke. Nah, Padepokan ini memang terdiri dari para orang-orang spiritualis. Oke. Anak-anak muda yang memang
basicnya ada di Majapahit, Oke. Jawa Timur. Kita tahu Majapahit itu kan di Trawulan. Iya. Nah, saya berdiskusi. Kita punya kelompok WA, ada 4 grup lah. Itu kita diskusi di sana, saling mengisi. Sehingga kita melihat bahwa Jokowi inilah harus yang kita tunjukkan. Kenapa? Karena Jokowi punya konsep dan kita memang meminta konsep supaya Jokowi 3 periode. Salam 3 periode. Itu kami yang bikin. Oh, kelompok Trawulan ini. Padepokan. Padepokan. Iya. Oke. Nah, cuman banyak orang salah paham. Termasuk mungkin Bang Rafli juga salah paham semua. Kalau orang di Jawa Timur, orang NU bilang bukan salah paham, pahamnya salah. Oke. Nah, Ya. kita itu di zaman Undang-Undang Dasar 45, kita punya GBHN. Ya. Zaman Pak Harto kita ada pelita 1, pelita 2, Ya. pelita 3, pelita 5. Nah, begitu reformasi, saya kan ikut reformasi 4 kali amandemen, saya kan peserta anggota MPR waktu Ya. itu kan DPR MPR. Sudah tidak bisa kita bikin GBHN itu. Tergantung apa maunya presiden. Bikinlah apa namanya RPJM apa segala. Ya. Sehingga program ini terputus ganti-ganti. Nah, Jokowi punya program panjang. Nah, kita masih melihat bahwa 3 periode dia bisa selesaikan. Tapi kalau saya itu adalah rencana Indonesia Emas 2045. Dan itu sudah menjadi keputusan Partai Golkar di saat Abu Rizal Bakri menjadi ketua umum. Kita punya konsep. Timnya itu adalah Theo Sambuaga. Kita uji konsep Indonesia Emas itu. Semacam GBHN. Kita uji di 7 perguruan tinggi pada waktu itu. Setelah itu kita putuskan menjadi pegangan Partai Golkar. Siapapun jadi presiden kita usulkan. Nah, tapi saya tidak mungkin bilang sampai 2045. Ya. Saya bilang salam 3 periode. Artinya Jokowi karena undang-undang memang membatasi 2 periode, dia stop. Tapi harus ada keberlanjutan. 3 periodenya siapa? Ya harus Jokowi dukung dong. Supaya dia jalankan. Makanya yang namanya Prabowo Gibran itu keberlanjutan. Itu konsep kita di Padepokan. Belum ada, dan waktu itu belum ada siapa namanya, belum ada Prabowo Gibran. Karena ini kan barang ini sudah lama kita bikin. Dipimpin oleh seorang profesor dari Jogja dan Siapa profesor dari Jogja ini? ada. Jadi teman sudah meninggal juga kan, saya Oke. tidak perlu sampaikan. Banyaklah kita beberapa perguruan tinggi yang kita sering ketemu untuk memberikan masukan-masukan itu. Nah, Indonesia 2045 ini. Nah, inilah yang kita berikan kepada Jokowi. Melalui apa? Ya semua punya jaringan kita sampaikan. Jadi karena saya ini yang sebagai ketua Dewan Pembina Padepokan, maka saya harus yang menyuarakan. Untuk itu. Bahwa Pak Jokowi merespon positif negatif sampai hari ini tidak ada respon. Jadi itu kembali negatif. isu 3 periode itu dari Bang Ridwan. Bukan Bang Ridwan, dari Padepokan. Dari Padepokan disampaikan Bang Ridwan. Iya, salam 3 periode. Disuarakan Bahlil, disuarakan Luhut, disuarakan Caimin, begitu. Ya, mungkin. Oke. Bukan mungkin, iya. Tapi itu sudah konsep dari kita. Sudah lama itu konsep itu. Oke, tentu orang punya subjektivitas dan tadi sudah disebutkan ya. Kan orangnya heran ya, termasuk misalnya, oke, Erlangga mundur ya. Tapi kalau tidak didesak ngapain dia mundur? Orang dia pas waktu 2023 aja bandel, Munas saja ditabrak sama dia. Tapi ketika tinggal 2 bulan lagi masa jabatan Presiden Jokowi, tiba-tiba mundur, gak ada hujan, gak ada angin. Dan kalau kita lihat Itu kalau dilihat alasannya, dari kacamata apa itu? Pikiran yang orisinal, rasional. Tidak rasional ini memang. Kenapa? Erlangga kapan bertanding? Kapan dia melaksanakan demokrasi di Golkar? Dia terpilih 2019 tidak bertanding dia. Saya lawannya, kalau saya kalah berapa lawan berapa? Atau saya mundur? Tidak ada. Jadi Erlangga jadi itu ya tadi sama dengan dia mundur. Jadi tiba-tiba mundur ya tiba-tiba. kayak Jelangkung. Ya. Jadi jangan ditanya kenapa Erlangga mundur. Ya saya tidak tahu. Tanya aja sama Erlangga. Tapi kenapa Erlangga terpilih 2019? Bang Ridwan Tuh, ya. Erlangga ini kalau kita lihat berapa suara yang sebetulnya
yaitu Munaslup tahun 2016 yang Novanto terpilih. Erlangga waktu itu nyalon. Calon ada 8 juga. Erlangga nomor 7. Oke, dari 14 kursi, 14 suara. Dan kalah sama Syahrul Yassin Limpo, kalah sama Aziz Samsudin. Waktu itu kan Akom sama Setia Novanto. Ya itu suaranya Erlangga. Kalau pertandingan, yang lain tidak pernah ada pertandingan. Oke. Jadi tidak heran kalau Erlangga mundur, itu saya tidak heran. Memang dia jadinya juga jadi-jadian kok. Oke. Kita kan harus menyampaikan apa yang berkembang di publik. Bahkan saya di-spill juga oleh orang Golkar juga ya, orang dekat Erlangga. Bahwa pada hari Selasa kemarin, pada Selasa kemarin sudah disiapkan satu surat panggilan untuk Erlangga. Ketika dia bertemu Jokowi, ketika dia nanya soal hari Jumat lah dia di Jokowi itu. Ya kan? Sebelumnya kan. Ya, sebelum mengundurkan diri, it's okay, nggak ada masalah. Jokowi nggak nyebut apa-apa. Tapi setelah itu ada utusan istana. Memang kita tidak tahu utusan istana itu siapa. Tetapi sumber saya ini mengatakan kemungkinan Pratikno. Karena Pratikno lah yang selalu dipercaya untuk urusan sana, urusan sini. Ya kan? Dan firm minta Erlangga mundur. Dengan ancaman sudah untuk diperkarakan kasus CPO kah, bahkan dia terlibat juga konon katanya penyelundupan nikel oleh kata Faisal Basri misalnya. Dan yang terakhir ada kontainer. Nah, jadi gimana pendapat Bang Ridwan? Kan berarti kan istana terlibat. Tidak ada terlibat. Oke, bisa dijelaskan lebih jauh. Kenapa nggak terlibat? Ini pernah terjadi di zaman Akbar Tanjung. Dipolitisasi, dikriminalisasi Akbar Tanjung dengan kasus Bulog Gate. Saya ini anggota Pansus Bulog yang Presiden Gus Dur turun itu. Zaman itu. Akbar Tanjung karena merasa dia tidak bersalah, dia lawan. Kan pada saat itu ancamannya harus mundur juga. Dilawan sama Akbar Tanjung. Akbar kan kasus ini kan, kasus yang 40 miliar. Ya, yang dia mendapat Iya. Waktu itu si Fadel kan bendara umum. Iya. Iya kan. Dia merasa dia lawan kan. Siapa yang mengkriminalkan Akbar Tanjung pada waktu itu? Saya tidak perlu tahu siapa kan. Kan masalahnya ada masalah kan. Itu masa jabatan. Jaksa Agung itu saat itu M.A. Rahman itu pamannya nyonya saya, paman langsung. M.A. Rahman itu Jaksa Agung dari Madura. Istri saya kan orang Sumeneb. Ya, Jaksa Agungnya waktu itu M.A. Rahman. Gus Dur atau Mega waktu itu? Mega. Sudah Mega ya? Mega, terus Mega ganti terus Gus Dur. Nah itu. Iya. Waktu Gus Dur, waktu Mega Kiki. Gus Dur waktu bukan. Terbalik. Waktu Gus Dur Kiki. Terus diganti oleh M.A. Rahman. M.A. Rahman. Dilawan sama Akbar Tanjung, enggak mundur. Ditangkap dia, ditahan di kejaksaan. Saya tidur di masjid itu. Sebelahnya di kejaksaan pojokan masjid. Tidur di situ kita. Hampir 2 minggu lebih kita tidur di situ. Jaga Akbar Tanjung. Oke, balik lagi Bang. Jadi Bang artinya kalau Erlangga memang dia ditekan, kalau dia tidak berbuat ya dia lawan dong. Dia kumpulin kita semuanya. Pengurus DPP dipanggil, saya ada masalah begini, ada ditekan. Ini saya tidak berbuat, saya lawan. Lapor Dewan Pakar, lawan ke Bang Ical, Dewan Pembina. Lapor ke Bang Akbar. Menyatu Golkar itu, kita lawan. Sama dengan pada waktu kita menyatu waktu zaman Bang Akbar. Di berapa tahun kita, sampai akhirnya kita lolos di Mahkamah Agung. Setelah itu menang. Bang Ridwan. Jadi jangan dipermasalahkan bahwa Erlangga ada tekanan, tidak ada. Tidak ada. Kalau Erlangga memang dia yakin dengan diri, ya dia lawan dong siapa yang mau tekan-tekan. Ya karena dia tidak yakin dengan dirinya. Iya, itu kan bukan soal keyakinan. Ya. Kan orang meyakini bahwa Erlangga memang terlibat dalam kasus-kasus hukum. Dan itu dijadikan sandraan seperti ketua umum partai lainnya. Nah itulah yang digunakan ketika dia disuruh mundur oleh utusan istana. Ya dia nggak melawan karena banyak masalahnya. Begitu, itu yang itu informasi yang beredar. Tapi apakah itu kesalahan dari aparat hukum apa kesalahan Erlangga? Aparat hukum setiap waktu kalau saya dorong. Setiap waktu. Dan kita semua harus dukung dong. Penegakan hukum. Kita dukung KPK. Dia dukung kejaksaan. Kita dukung polisi. Kalau kita memang mau menegakkan hukum. Siapapun harus diproses. Kalau saya begitu. Jadi jangan sekali-kali mau jadi ketua umum tapi cara enaknya saja. Begitu ada tekanan,
loyo dia, lawan dong. Harus dilawan. Bukannya orang mengatakan bahwa memang Jokowi cari ketua umum yang loyo biar bisa ditekan setiap saat. Ya masalahnya kenapa yang loyo itu mau jadi dijadikan boneka? Kok enggak waktu itu kok enggak saya yang dijadikan ketua umum? Artinya benar kan? Artinya benar kan? Loh, saya enggak bilang benar dong. Kan Bang Rafli yang bilang cari yang loyo. Saya bilang enggak benar. Ya kenapa kok cari yang loyo? Artinya benar ditekan, lalu kemudian kebetulan yang ditekan loyo, orangnya muda di. Saya enggak karena saya enggak tahu masalah itu. Sekarang saya enggak tahu. Memang apa namanya waktu itu Doli dia ada di Sumatera, di mana dia di Palangkaraya, ditelepon sama stafnya harus pulang pagi-pagi, dia pulang ketemulah sama Erlangga waktu dia bikin ini, dia cerita semua sama saya. Nah itu jadi saya tanya, Dol ada enggak suratnya itu? Ya aku juga enggak bisa jawab Mas. Kenapa? Ya enggak pernah lihat juga aku. Enggak pernah lihat. Surat apa? Oh surat yang tadi itu panggilan. Panggilan. Pernah lihat kamu? Enggak. Nggak dikasih tahu? Enggak juga. Karena orang dekat yang ngomong ke saya itu dia lihat, maksudnya masa Erlangga tiba-tiba ngarang begitu aja kan nggak mungkin lah. Ya, lebih bagus orang itu dipanggil ke sini kan. Ya oke, itu soal lain kan. Ada yang berani ngomong, ada yang enggak kan. Kayak Bang Ridwan kan berani ngomong di depan. Kalau ada yang lain cuma ngasih informasi di belakang. Jadi oke, ya kita hargailah aspirasi itu. Sekarang pertanyaannya, saya melihat nih kayaknya ada faksi-faksi nih di Golkar untuk di Golkar memang Munas Golkar itu golongan karya. Dia terbentuk dari 268. That's okay, nggak apa-apa. Tapi maksud faksi saya itu ada di Golkar. Maksud memang. saya ini faksi untuk pemilihan ketua umum Golkar Munas 20-21 Agustus ke depan. Ya, yang saya lihat baru nih ya. Satu, faksinya Bahlil. Saya lihat nih ada lagi ngapa-ngapain dia itu. Ada sama Agus Gumiwang lagi rapat apa nggak ngerti nih, ada fotonya kan? Ya fotonya betul. Ya foto kayaknya udah beredar kemana-mana juga ada foto. Pak Agung Laksono. Ya. Ada PSSI itu Sapa Janudin. Oke. Ada foto beredar semua. Nah sekarang ada Bahlil calon ketua yang disebut-sebut, paket Bahlil Agus Gumiwang, kemudian Bang Ridwan menyebut Jokowi, kemudian ada pula yang menyebut Tommy Soeharto, ya kan? Kemudian rasanya baru 3 itu saja. Saya dulu waktu 2019 di Rio yang Bang Ical itu, saya pendukungnya Tommy Soeharto. Waktu itu cuma dapat 1 suara Tommy Soeharto. Oke. Tommy masih memenuhi syarat untuk jadi ketua umum Golkar? Sangat memenuhi. Kan dia sudah pernah maju 2019, sudah diterima kan, tidak ada clear. Oke. Waktu itu saya bilang sama Tommy, Mas maju aja. Gimana Mas? Ya kita cek ombak. Ternyata tidak ada masalah, memenuhi persyaratan. Bahwa Mas Tommy dikatakan pernah bikin partai apa segala, berkarya, tidak ada masalah kan, sama dengan yang tadi lain ya, kembali ya selesai. Karena Golkar kan partai terbuka. Nah itu ya tinggal nanti PDLT-nya saja dilihat. Oke, pertanyaannya adalah faksi-faksi apa saja yang sekarang ini ada untuk bersiap-siap untuk menjadi ketua umum? Kalau vaksinnya itu gini sekarang, kita itu kan sudah ada namanya ormas-ormas. Biasanya dia terkotak-kotak di ormas-ormas. Ya. Ada ormas Kosguru, ada ormas Soksi, ada ormas MKGR. Nah terus ada organisasi yang didirikan itu ada AMPI, ada Satkar Ulama, ada Majelis Dakwah Islamiyah. Nah terus ada yang sayap. Namanya Sayap Perempuan KPPUG dan Sayap Pemuda. Nah itu KPPG sama AMPG. Oke. Nah tapi itu semuanya masih heterogen. Nah pada saat nanti barulah dia akan menyatu. Menyatu itu biasanya di atas. Di atas ini menyatu, di bawah ikut menyatu semuanya. Oke. Dan hasilnya akhirnya itu adalah kita sudah sepakat. Jangan sampai kalau ada yang kalah terus bikin partai. Oke. Karena itu kejadian kan. Kejadian. Udah sering itu. Nah ya itu sampai keluar Bang Surya. Iya. Habis gitu. Prabowo waktu tidak lolos ini Edi Sudrajat bikin partai keadilan PKP ya. kayak gitu-gitu.
Oke, Nah, Bang. itu sepakat kita bahwa tidak bikin partai. Dia cukuplah terakhir itu yang partai-partai ini kita kalah ya sudah. Nah, jadi ya jangan ada yang dibuang lah. Jangan ada yang dibuang. Jadi ya kita langsung bersama-sama. Itu sudah menjadi kesepakatan kita semua di faksi-faksi itu. Bang Ridwan, mana pernyataan saya ini yang benar ya? Jokowi menginginkan Golkar atau elit-elit Golkar yang bersaing mengundang Jokowi untuk masuk di dalam katakanlah dinamika internal tersebut? Kalau saya melihat begini, selain tadi yang yang dibilang bahwa itu kan Ridwan aja bilang Jokowi Golkar. Karena saya kan masalahnya berproses dengan Pak Jokowi sejak dia waktu wali kota Solo. Dan pada waktu tahun 2008 saya maju Sucipto Ridwan, Jokowi ini tim sukses saya, wali kota. Kan sama Bu Mega kan harus turun semua, dukung sekjen di Jawa Timur. Saya berproses di situ. Nah itu, dukung Jokowi pertama itu karena Mas Cahyo aja manggil saya. Cahyo Kumolo almarhum. Karena dia ketua umum KNPI, saya ketua Jawa Timur waktu itu. Dan saya mantan mendukung Jokowi. 2014 Wan, dukung Jokowi. Nah, saya bilang saya Golkar, Prabowo Hatta Rajasa waktu itu. Tapi kita bantulah untuk lobby-lobby. Saya ikut bantu-bantu lobby. Nah, saya melihat kenapa saya mengusulkan Jokowi, karena saya lihat Jokowi tidak ada partainya. Semua mantan-mantan ketua umum, mantan-mantan presiden, dia pegang partai. Jokowi tidak ada sampai sekarang. Dan saya lihat, kalau seandainya Jokowi itu dari awal dia partainya, umpama P3 lah, kita lihat tidak usah yang baru-baru. Kita lihat itu PDI, P3, Golkar. Seandainya dia P3 mungkin saya tidak melakukan lobby-lobby. Tapi karena saya lihat memang dia ini HIPMI, pengusaha muda, ya kan, ketua asosiasi, basicnya Golkar. Sehingga saya mengusulkan, kenapa? Satu, Jokowi harus dia pegang partai politik, ya. Terus yang kedua, saya melihat bahwa kalau Golkar dipegang Jokowi, insya Allah 2029 kita menang pemilu. Oke, itu menarik ya, keyakinan Bang Ridwan. Kalau Golkar dipegang Jokowi, insya Allah 2029 menang pemilu. Menang pemilu. Bukan naik loh, nomor 1. Iya nomor 1, oke. Tapi kan agak aneh juga karena pertama Jokowi kan tidak lagi berkuasa 2 bulan lagi. Kedua yang berkuasa adalah Prabowo yang juga punya partai yang punya ambisi nomor 1. Dan Prabowo sudah tahu caranya, kira-kira begitu. Kok barang yang mau expired ini dalam tanda kutip ya, kok didorong-dorong oleh Bang Ridwan untuk... Saya pernah punya keyakinan bahwa grafik politik di Indonesia 20 tahunan. Oke. 45, 65. Oke. 2004, 2024. Hari ini kita harusnya menang pemilu nomor 1, bukan naik. Itulah konsep saya yang saya bilang tadi bikin buku itu. Seharusnya seandainya Airlangga melaksanakan paradigma baru Golkar seperti yang diterapkan, yaitu oleh Bang Akbar, kita nomor 1, bukan nomor 2 kayak sekarang. Tapi tidak dilaksanakan sehingga ini tertunda. Nah sehingga alam yang tadi saya bilang grafik ini itu akan bergeser. Dan saya yakin Prabowo tidak akan dia mengembiri Golkar. Aslinya Prabowo ini Golkar kok. Dia kader Golkar tulen yang namanya Prabowo ini. Jadi dia tidak mungkin akan habisin Golkar. Saya yakin bersama-sama iya. Gitu loh. Itu saya yakin di sana. Jadi dia tidak mungkin, kita bersama-sama. Bahwa siapa yang menang, apakah Golkar atau PDI, apakah Gerindra, ya nanti kita lihat di lapangan. Pertanyaannya adalah, kan orang yang sudah 2 periode ini kan tidak bisa lagi menjadi presiden. Sebentar, saya potong Bang. Oke, silakan. PDIP, meskipun ini beda ya dengan Golkar. Ibu Mega bukan presiden, sudah expired juga kan, tidak maju lagi sudah. Menang partainya, bukan presiden dia. Oke, tapi sejarahnya agak beda ya kalau Mega. Memang makanya saya bilang beda. Tapi kan tadi bilang bahwa dia kan tidak punya kekuasaan. Ibu Mega tidak punya kekuasaan. Partainya menang itu lawan Pak SBY waktu itu. Itu jadi masalahnya bukan itu. Saya melihat cara kerjanya Pak Jokowi. Itu bukan 24 jam lagi, 36 jam. Jokowi itu kerjanya itu. Saya malah penasaran ya, Bang Ridwan tuh udah ketemu sama Pak Jokowi sebenarnya. Untuk urusan Munas Golkar ini? Tidak pernah. Nggak pernah? Tidak pernah. Saya ketemu atau ketemu sama utusannya?
Ya kalau utusannya banyak, ya teman saya dalam diskusi. Oh, utusannya banyak. Pratikno pernah ketemu Nggak misalnya. pernah, saya kan nggak kenal sama Pratikno. Yang deket sama Pratikno adik saya Usama. Oke. Saya kalau ada apa-apa, pesannya ke Usama. Sekarang Oke. adik saya meninggal sudah, Oke. sebulan yang lalu. Sudah tidak bisa saya iya, komunikasi sama Pratikno. Biasanya saya ke Usama. Atau Usama ketemu dengan Jokowi, kan dia deket sama Jokowi. Usama itu. Berarti bisa disimpulkan kalau abang dekat dengan Akbar Tanjung ke arah sana juga. Prabowo Jokowi juga. Pak Akbar lagi dia lebih banyak konsentrasi ke kesehatan kan sekarang. Oke. Tapi kalau keluarganya Pak Akbar, Ibu Nina ini kan satu sekolah sama Jokowi. Jokowi Solo ya. Satu sekolah, bukan di Solo saja, satu keluarganya itu Bu Nina semua itu satu sekolah, jadi sangat dekat keluarga Pak Akbar, Bu Nina Akbar Tanjung dengan Pak Jokowi itu satu. Ini saya yakin bahwa insya Allah dukung juga Jokowi. Cuman saya tidak pernah cerita sama Pak Akbar masalah ini karena tidak tepat waktunya saya bicara. Tapi saya tidak pernah dapat penolakan atau saya ditegur oleh Bu Nina Akbar Tanjung, Ridwan jangan dukung, tidak ada. Malah kalau saya kirim mantap, siap gitu-gitu aja. Oke, jadi kalau misalnya Jokowi maju, Bang Ridwan yakin Bahlil akan mundur? 1000%. 1000%. Siapapun akan mundur? Ya kita lihat Erick Thohir, apa Erick Thohir itu? Iya. Mundur enggak? Erick Thohir. Erick Thohir mau maju juga? Maju presiden kan, wakil presiden. Oke. Begitu Gibran yang maju ya mundur teratur. Apa bedanya Erick Thohir sama Bahlil? Pembantu semua. Makanya saya tidak pilih pembantu, pilih bosnya langsung. Loh, pembantu kan 2 bulan lagi. Ya, tapi kan hari ini pembantu. Kan munasnya kan besok 20. Kecuali kalau mau munasnya Desember, ya beda lagi kan. Mana yang menurut Bang Ridwan baik? Pak Jokowi jadi ketua umum atau jadi ketua dewan pembina? Ketua umum. Gibran? Ya Gibran biarkan kerja saja lah, bantu Pak Prabowo. Concern kepada pemerintahan. Menurut Bang Ridwan ya, nanti kira-kira ada gak kericuhan di Munas Golkar Nggak ini? ada. Nggak ada. Nggak ada. Yakin? Yakin, hakul yakin. Semua sudah di set up. Bukan sudah di set up, karena orang Golkar itu sangat istilahnya canggih lah urusan-urusan demokrasi. Tidak ada. Zaman Bang Akbar waktu itu selesai juga kan. Sampai Pak Akbar cuma bilang saya kalah karena dilawan dari 8 penjuru angin. Kan begitu kalah kan diwawancara oleh waktu itu? Salah satu TV itu. Dia terbuka. Akbar kalah sama siapa? Kalah JK. Oh iya lawan JK ya. Lawan JK. JK itu JK siapa? sudah wakil presiden pada waktu itu. Dan didukung oleh SBY. Iya. SBY turun. Jadi semua presiden. Akbar Tanjung saya tanya dulu. Waktu menang Munaslup. Iya. Yang dukung siapa? Kekuatan luar. Katanya Pak JK ada kekuatan luar. Habibie. Saya kan tim suksesnya Bang Akbar waktu Munaslup 98. Munaslup. Lawan Panglima TNI. Lawan Pak Edi Sudrajat. Sama Sultan Hamengkubuwono. 3 calonnya. Nah itu. Makanya waktu itu saya sampaikan kepada teman-teman. Zaman masih Orde Baru 98. Ya. Reformasi. 3 calonnya. Kok langsung Erlangga langsung nyelonong, semua orang suruh mundur, terus langsung ketiban Sampur jadi ketua umum. Sekarang kesannya kan Bang Ridwan malah mendorong satu calon juga. Enggak dong. Enggak. Saya mencalonkan. Enggak, untuk 2024 nanti. Enggak. Saya insya Allah juga maju. Oh, maju juga sebagai. Iya. Nanti kalau saya sudah waktunya, kan belum dibuka pendaftaran. Oh, tapi rencana mau maju. Saya rencana insya Allah maju. Kalau Pak Jokowi maju, Bang Ridwan Maju, tidak apa-apa kan? Oh, enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Lu kalau kalah, ya tidak apa-apa. Menang, alhamdulillah kan. Oke. Ya kalau lawan Pak Jokowi gimana mau menang? Loh, kenapa? Mungkin saja kan. Oh, gitu ya. Iya. Akbar Tanjung lawan Panglima TNI. Loh, katanya tadi kalau Pak Jokowi ini mundur, Bahlil mundur, siapa mundur dan lain sebagainya. Kan pembantu. Saya kan bukan pembantunya Jokowi. Kan gimana Bang Tan? Saya ini bukan pembantunya Jokowi. Oke, sekarang pertanyaannya adalah ya. Kalau saya baca beberapa orang ya. Misalnya Idrus Marham. Ya. Ya. Marham. Itu termasuk kliknya Bahlil sekarang.
Iya. Saya bilang iya memang. Oh, dia itu sekretarisnya Bahlil. Waktu Sebenarnya TPN, begini. Di tim tim pemikir itu dia sekretarisnya. Sekretariatnya di Menteng situ. Sekretarisnya Bahlil. Ya kalau Bahlil maju otomatis dong. Sekarang gini, untuk membuat Golkar ini, Erlangga mundur, ini mohon maaf nih, ini kerjaan Ridwan Hisam, kerjaan Bahlil atau kerjaan Jokowi? Kalau saya tidak pernah kerja, Oke. tapi saya berdoa Oke. kepada kuasa. Ya, lalu Bahwa orang yang melakukan kedoliman, Allah akan turunkan. jadi Erlangga zolim. Zolim, Oke. tidak demokratis. Penegasan sekali Erlangga zolim. Zolim. Oke. Kapan? Pada saat Munas 2019. Oke. Semua hasilnya tidak dapat. Calon presiden juga ada. Jadi kira-kira siapa? Bahlil atau Pak Jokowi sendiri Jokowi. yang menurunkan dia? Oh bukan, yang terpilih nanti. Oh, Bukan yang menurunkan. saya bilang yang menurunkan. Nggak tahu, saya Nggak tanya tahu. sama Erlangga. Dia dulu jadi siapa yang suruh? Kira-kira orang kayak Bahlil tuh bisa berkhianat sama Jokowi nggak? Ya, ini kan jauh di bawah saya ini kan. Bahlil ini. Ya memang masih muda dibandingkan saya pun tuan dia saya. bendahara umum PBHMI. Saya itu anggota DPR 99-2004. Setiap minggu dia ngantor di ruangan saya. Oke. Karena saya itu kan ketua Golkar Jawa Timur, hari Kamis, Jumat, Sabtu saya kan pulang, kosong kantor itu. Itulah kantornya Bahlil di ruangan saya di lantai 1302. Dia kan cari pendanaan, cari dananya kan ke alumni HMI yang ada di DPR semua apa namanya partai. Dia pakai kartu ruangan saya tiap hari, tiap minggu. Jadi sangat sama saya sangat dekat sekali. Tapi dia juga HIPMI. Tapi Bahlil itu Luhut saja mau dilawan sama dia waktu yang isu Munaslup Juli 2023. Ya, dia ketemu saya waktu itu. Nah itu ketemu saya. Bilang apa waktu itu? Dia bilang, Bang, ini yang dapat restu, dia bilang gitu. Jadi bukan dipilih. Luhut sama saya. Oke. Nah, terus kenapa? Ya, tapi kita tunggu tunggu waktu. Terus apa pesannya kamu? Bahlil sama saya. Kita fight aja, Bang. Fight, saya siap fight. 100% pendanaan enggak perlu dibagi. Biasanya itu kan pendanaan itu para calon-calon. Ya. Pendanaan operasional itu kan. Bukan operasional, pelaksanaan Munas itu. Ada 5 calon ya bagi 5 lah. Kalau 1 miliar ya bagi 200 jutaan gitu. Ya. Kalau 100 miliar bagi saya 100%. Itu maunya Bahlil ke saya. 100% saya. Munaslup kemarin. Iya. Munaslup saya, Bang. Banyak sekali uangnya. Ya, dia ngomong gitu. Saya kan enggak lihat uangnya. Oke. Kalau banyak itu kan saya lihat uangnya, enggak lihat kan dia Ya, cuma ngomong Abang aja. bilang ya, yang namanya Munas untuk pemilihan ini butuh triliunan, ya kan? Nggak mungkin lah, udah kita semua tahu nggak ada makan siang gratis. Jadi yang kalau Bahlil ngomong begitu dia berarti siap dong pendanaan. Ya kan dia punya kawan banyak. Dia ketua umum HIPMI. Dia ketua umum HIPMI, banyak temannya, banyak sponsornya. Kalau Jokowi dari mana duitnya? Dari mana Jokowi duit? Sponsornya juga kan banyak. Dia cuma kedip mata, nggak usah dibicara, datang semua. Malah orang datang setor muka untuk bantu. Kalau urusan gitu ya, tidak perlu harus dia panggil orang. Kalau saya ini harus panggil orang kan. Mungkin ini Ridwan ini cuma nekat saja, palsu dibilang gitu. Saya pakai Golkar harus demokratis untuk menjaga. Kalau tidak, ditinggal oleh rakyat kita. Karena pada waktu kita berubah menjadi partai terbuka, dulu kan tertutup Golkar, bisi-bisi, keputusannya seperempat kamar, perintahnya Pak Harto kepada ini dari sini ke bawah semua tertutup, kita tinggal laksanakan, kaget semua, tapi harus dilaksanakan. Sekarang tidak boleh, harus terbuka supaya rakyat percaya kepada Partai Golkar. Apakah Abang nggak khawatir ya dengan mendudukkan Jokowi di sana, justru yang terjadi adalah Golkar akan tidak dipercaya oleh masyarakat. Ternyata Golkar kan candaannya kan, Golkar yang pohon beringin yang gede aja itu bisa tumbang sama tukang kayu katanya, sama Kodari sambil ketawa-ketawa. Kan itu menunjukkan bahwa memang Pak Jokowi yang nebang Golkar itu. Enggak lah. Kalau dilihat itu bukan dengan Golkar. Saya ya. Iya. Ini
pengertian saya. Joko Dari bilang itu bukan Golkarnya yang dirobohkan, Erlangganya kan. Itu arti dari situ, bukan Partai Golkar ini kita harus tahu. Kenapa saya bilang Jokowi? Kita punya doktrin loh yang sejak awal, doktrin karya kekaryaan itu. Di dalam anggaran dasar kita itu bunyinya karya siaga gatra praja. Setiap kader Golkar harus siaga, harus siap bekerja secara profesional, ya sesuai dengan profesinya. Gatra praja sebagai tameng pemerintah. Jadi kita ini di awal dibentuk dulu memang untuk menjadi pembantu menjaga pemerintahan. Itu Golkar. Nah, Jokowi dia kan pemerintah. Sekarang dia jadi ketua umum, pastilah dia akan jaga pemerintahan. Presiden Prabowo, Gibran pasti dijaga sama Jokowi supaya jangan sampai ada yang ganggu. Itulah kenapa pikiran saya harus Jokowi jadi ketua umum. Dia tidak mungkin akan merecoki pemerintahan Prabowo Gibran, malah dia akan membantu. Sehingga Golkar akan membantu sesuai dengan doktrinnya karya kekaryaan. Itu konsep saya. Iya, banyak konsep hal. Saya konsepnya Golkar. Iya, banyak hal sebenarnya yang masih bisa ditanyakan ya. Misalnya kalau kan ada orang mengatakan Jokowi itu ngambil Golkar karena dia ingin menjadikan Golkar sebagai bunker, ya kan? Bunker. Ya, kalau seandainya dia dipermasalahkan dan lain sebagainya kan ada partai politik yang membackup. Ya harus dong. Yang kedua, katanya karena dia ingin ya menempatkan Gibran dalam Pilpres 2029. Ngapain nunggu lagi 10 tahun lagi kan? Dan itu kendaraan politiknya Golkar. Artinya kan Golkar disiapkan untuk senjata Pak Jokowi buat Gibran untuk menghadapi Prabowo Gerindra dong. Gak mungkin gak berbenturan kata orang. Gini, kalau urusan itu garis tangan. Oke. Garis tangan. Ya. Bahwa itu cita-cita sah-sah saja selama melalui proses yang benar. Jadi saya belum Jokowi mempersiapkan ini silahkan. Pak Harto juga waktu itu dia masuk Mbak Tutut jadi menterinya. Tapi karena garis tangannya enggak. Kalau memang garis tangannya Gibran dia menjadi presiden atau wakil presiden lagi, itu garis tangan. Bahwa ada Golkar, ya itu alat saja. Nggak bisa. Karena saya punya keyakinan itu. Oke. Luar biasa. Kira-kira itu Bang, silakan dipertanggungjawabkan. Lalu closing statement. Ya, jadi begini. Saya kira tanggapan itu sah-sah saja, ya kan? Apalagi oleh teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang memang ahli di dalam perpakaran. Ahli di dalam perpakaran, pergolkaran. Bukan pakar, orang-orang berpikir. Itu Oke. Nah, yang banyak berpikir. Oke. Kan ada yang kerja tidak pikir itu pokok kerja. Ini yang ahli-ahli pikir. Nah banyak. Nah tetapi kita harus lihat bahwa sejarah dari Golkar didirikan. Ya. Golkar tidak bisa disamakan dengan partai politik yang lain. Tidak bisa, tidak ada yang sama. Kalau di partai politik lain ada ownernya. Saya tidak usah sebut namanya kan. Bang Fahri kan punya owner lah partai-partai itu. Ya kalau Nasdem ownernya Surya Paloh, biar masyarakat paham kan. Ya. Kalau kemudian PDIP ownernya Bu Mega. Nah. Kalau Demokrat ownernya SBY. Ya. Kalau PKB baru separuh owner, makanya dia agak gelisah ya kan. Ya. Oke, nah kita frankly speaking aja. Lalu terutama gimana? Partai besar kan yang saya. Ya. PAN hampir separuh juga kayaknya. Golkar tidak ada ownernya. Karena tadi sejarahnya tadi itu saya sampaikan sekian ratus banyak. Jadi dan itu oleh Akbar Tanjung dia berubah itu. Menjadi partai yang terbuka, partai rakyat. Nah sehingga orang boleh bicara semuanya. Yang penting kita melaksanakan ya tadi paradigma baru Golkar. Saya berbicara di sini tidak akan keluar dari paradigma baru Golkar. Saya selalu akan melakukan check and recheck, akan bekerja dengan manajemen yang modern, partai yang mandiri. Partai mandiri itu kita tidak tergantung kepada siapapun. Nah, termasuk kepada penguasa. Nah, tetapi kita adalah memberi dukungan kepada penguasa.
Saya tidak memberi dukungan kepada Jokowi. Saya memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi. Terus, kenapa dukung Jokowi jadi presiden? Karena saya lihat PDLT-nya. Dari calon-calon yang muncul sekarang, dibandingkan dengan PDLT-nya Jokowi, dia paling tinggi. Makanya saya dukung. Kalau ada yang lebih baik lagi, ya mari kita berdebat. Kita akan lihat, masih ada waktu ini. Nah itu. Dan semuanya ini tergantung kembali kepada Pak Jokowi. Apakah dia bersedia? Kan belum tentu. Saya tidak pernah ketemu Pak Jokowi. Feeling Bang Ridwan? Kalau analisa saya, karena tadi yang kita diskusi macam-macam bahwa dia harus punya pegangan partai, bersedia. Karena tadi pertimbangan bersedia politik. sebagai ketum ya? Ketum, pertimbangan macam-macam kan. Nah itu feeling saya. Kenapa saya kokoh harus Pak Jokowi. Dan tadi dia punya prestasi yang tinggi. Bahwa ada orang yang tidak percaya, ya dia tidak ngerti Golkar sih. Coba kumpul sama Golkar, diskusi sama saya, apa. Tapi jangan dibandingkan, saya tidak mau kalau dibandingkan dengan dengan partai lain, berbeda. Saya nanti kalau berbahas partai lain marah yang punya partai atau anggota-anggotanya. Di keluarga saya ini bebas. Adik saya ada yang di PAN, ada yang di P3, ada yang di PDIP, ada semuanya. Bebas keluarga saya itu. Saya yang di Golkar. Nah itu kita berdiskusi, tapi aman-aman aja kita keluarga. Saya sama Usama adik saya almarhum berbeda jauh. Pada saat dukung Akbar Tanjung, dia dukung Hamzahas kan. Kalah Akbar Tanjung buktinya lawan Hamzahas waktu wapresnya Megawati. Wapres Megawati ya. Dia ada di situ, ketua tim suksesnya dia di Hamzahas. Sama. Nah itu. Waktu Usama juga dukung Jokowi yang periode pertama, saya kan Prabowo Hatta Rajasa. Beda juga. Iya. Jadi tidak ada masalah. Tapi kalau sudah keputusan, ya kita harus dukung. Nah kita juga, saya mengharapkan kepada yang mau komentar, hargailah demokrasi. Demokrasi itu silakan. Yang penting jalan menyalahi. Penegakan hukum wajib. Karena saya menyadari bahwa negara kita ini kalau tidak penegakan hukum ini tidak dilaksanakan, dia akan hancur. Karena ibarat tangan 5 jari ini, penegakan hukum itu di sini. Yang tertinggi dia, penegakan hukum. Nah, apa yang satu ini? Dia harus melaksanakan yang namanya program industrialisasi, hilirisasi. Nah, dia juga harus melaksanakan program yang namanya pendidikan. Dia harus melaksanakan yang namanya kelautan. Karena ini sumber daripada devisa kita. Hilirisasi tadi sumber yang ada yang di atas, ada yang di dalam tanah kan, di dalam bumi. Dan yang terakhir itu adalah industri pedesaan. Inilah nanti dari hasil itu ke sana. Tapi ini semua tidak akan jalan apabila penegakan hukumnya tidak jalan. Jadi saya pasti memberikan dukungan, apakah KPK, apakah kejaksaan, apakah kepolisian. Kalau memang terlibat para anggota-anggota politisi-politisi ini terlibat, sikat untuk penegakan hukum agar apa? Rakyat percaya kepada alat penegakan hukum. Kalau kita tidak melaksanakan, tidak ada gunanya ini. Itu masalahnya. Nah, jadi tadi kembali, kalau penegakan hukum tidak ada gunanya. Meskipun Golkar bilang partai demokrasi, partai ini partainya rakyat, tapi tidak lakukan penegakan hukum, tidak akan terjadi yang namanya negara Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tidak akan terjadi kalau penegakan hukum tidak dijalankan. Ya itu saya kira closing statementnya ya itu. Ya saudara sekalian, tenang ya, Belanda masih jauh ya. Nanti kita ada kesempatan untuk tanya lagi nanti. Kan Munas masih tanggal 20-21. Sekarang masih ada waktu ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar untuk kebaikan Indonesia ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.